Haleluya, shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Haleluya. Selamat merayakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-79. Mari kasih salam dulu kiri kanan. Katakan happy birthday. Happy birthday. Haleluya. Merdeka. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Mari, saya percaya kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Amin. Mari siapkan hati kita, arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Dia ada di tempat ini. Kita mau menyembah Tuhan. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya kita ada di tempat ini karena kita rindu untuk mau berjumpa dengan Tuhan. Kita rindu untuk mau menyembah Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Syukur bagimu. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Mari katakan terima kasih buat Tuhan. Sebab Dia baik. Sebab Dia sudah menyertai kita hingga sampai saat ini. Oh, kasih setianya tak pernah berubah. Kasih setianya tak pernah berkesudahan. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, amin. Dan dalam naungan terpaksamu, yes Tuhan, jiwaku bersorak memuji Engkau. Katakan kasih setiamu. Kasih setiamu lebih dari hidup. Amin Tuhan. Benar Tuhan. Benar Tuhan. Lebih dalam lagi katakan pujian ini bagi Tuhan. Bila aku renungkan kasih setiamu, mari nikmati setiap kata dari pujian ini. Hayati setiap kata dari pujian ini. Jiwaku bersorak memuji
kasih setiamu setelah
Undang untuk berdiri. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, kembali lagi Tuhan. Kami ada di tempat ini Tuhan, kami akan memuji memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, bimbingan penyertaan-Mu dalam perjalanan kami hingga kami dapat tiba tempat ini. Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam perjalanan, Engkau sertai mereka dalam perjalanan Tuhan. Berikan mereka keselamatan Bapa, sehingga mereka tiba tempat ini berkumpul bersama kami untuk memuji memuliakan Engkau Tuhan. Berkati rapi kami Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami pulang, kami bukan menjadi orang yang biasa saja Tuhan, tetapi kami menjadi orang-orang yang luar biasa. Kami menjadi garam dan terang bagi sesama kami Tuhan. Terima kasih Bapa, ini kami Tuhan. Kami buka pada ayat pertama ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Kau. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari yang masih duduk, saya undang kita bangkit, saya undang bangkit berdiri. Haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa kalau kamu benar-benar dalam firman Tuhan, kamu akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan membebaskan, akan memerdekakan kamu. Amin. Mari orang-orang yang telah dibebaskan, yang telah merdeka, lambaikan tangan bagi Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Yes. Sekali lagi. Yes. Haleluya. Sama-sama bebaskan Ramadan. Pembebasan. Ini tahun pembebasan. Yes. Haleluya. Mari kita belajar lagi bagi Tuhan. Pembebasan bagi semua orang. Kau tahu inilah tahun. Angkat tanganmu bagi Tuhan. Bebaskan Tuhan. Pembebasan. Ini tahun pembebasan. Haleluya. Bahkan bersorak, hey, tahun pembebasan. Lagi-lagi bagi Tuhan. Ini tahun pembebasan. Amin. Ini tahun pembebasan. Yes. Yes. Amin. Bahkan bersoraklah bagi tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Pembebasan. Amin. Yes.
Amin. Mari katakan dengan imanmu. Lompat. Bersoraklah. Mari lompat bagi Tuhan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Wartawan. Sama-sama katakan. Lompat dan bersoraklah. Ini tahun bagi nasihat lagi bagi Tuhan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua zaman. Amin. Yes. Lompat dan bersoraklah. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Sekali lagi katakan. Yang percaya katakan amin. Yes. Mari satu pujian lagi. Lebih lagi kita mau bersorak bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Masuklah dalam dengan pujian. Yes. Syukur. Mari cepat bagi Tuhan. Amin. Kasih setiamu untuk selamanya. Sodakan kemenangan dan segenap pujian. Sodakan kemenangan bahwa Yesuslah Tuhan. Engkau Tuhan selamanya di sepanjang hidupku. Dan kuatkan dua tanganku bagimu. Dua tanganku, yes. Demi namamu Tuhan, memuliakan Bapa. Siap-siap bersorak bagi Tuhan. Sorakan kemenangan dan segenap pujian. Sorakan kemenangan bahwa Yesuslah Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Yang gunung batu keselamatan. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Keselamatan dan perlindungan. Sorakan kemenangan dan segenap pujian. Sorakan kemenangan bahwa Yesuslah Tuhan. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hanya bagimu. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di hatiku Kau
Kami membutuhkan segala sesuatu untuk kehidupan, tapi kami lebih membutuhkan Tuhan untuk hidup kekal bersama dengan Dia. Bapa, berbicaralah bagi kami di pagi ini, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena tanah hati kami telah digemburkan lewat pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan di hadapan Engkau. Dan saat ini Tuhan, biarlah firman yang disampaikan Tuhan benar-benarlah firman yang pasti bertumbuh di tanah hati kami yang telah digembur. Dan kami pastikan bahwa itu pasti berbuah, dan buahnya tidak pakai musim, tapi setiap bulan dia berbuah. Terima kasih, dan buah itu menyenangkan hati Tuhan dan juga menyenangkan manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu untuk kami semua hidup berbuah, hidup kami berdampak Tuhan, bagi keluarga kami, bagi lingkungan kami, bagi desa kami, bagi gereja kami, bagi kecamatan, bagi kabupaten, provinsi, bagi Indonesia, bagi dunia, bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa untuk kami paham firman Tuhan. Kami tidak Tuhan gagal paham, tapi kami paham firman Tuhan, dan kami mau melakukan firman Tuhan. Perintah firman Tuhan itu, karena perintah firman Tuhan itu, kalau kami lakukan, itu hidup kekal, pasti kami akan memperolehnya. Jauhkan daripada kami hati yang terus membantah, hati yang terus Tuhan Yesus mengkomplain setiap kebenaran firman Tuhan. Siapakah kami sehingga kami bisa mengomong kebenaran firman Tuhan? Biarlah Tuhan kami sadar, dan kami tidak pernah akan bisa mengkomplain firman Tuhan, tapi kami mau mentaati firman Tuhan lebih daripada apapun selagi kami hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami tidak izinkan kuasa apapun yang datang mengambil
Alihkan fokus kami, perhatian kami. Saat ini kami punya kuasa dan kami katakan dalam nama Yesus, segala kuasa yang disertai coba-coba mengalihkan fokus kami, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan saat ini kami punya kuasa dan katakan, Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman Tuhan ini, sehingga setiap kata kalimat yang keluar mulut kami itu mengandung kuasa, itu mengandung Tuhan berkat yang luar biasa, itu mengandung Tuhan kekuatan yang luar biasa. Kami terima karena kami percaya kami masih ada di bumi ini. Kami butuh kekuatan ekstra dari Tuhan, yaitu firman Allah, sehingga kami bisa berjalan sesuai dengan firman Allah, sehingga orang akan melihat Tuhan Yesus kehidupan kami. Kristus nyata dalam hidup kami, Kristus nyata dalam ucapan kami, Kristus nyata dalam tindakan kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami siap Tuhan untuk dengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, urapi firman-Mu, sehingga kami percaya firman yang diurapi Tuhan itu benar-benar Tuhan Yesus bagaikan api yang menghembuskan, bagaikan palu yang menghancurkan. Di dalam nama Yesus bagaikan air yang menyejukkan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap Tuhan dengan firman Allah. Haleluya, amin, amin, amin. Haleluya, luar biasa. Semua nuansa kemerdekaan saudara. Dan pertama kali kita lihat bahwa upacara kenegaraan itu bisa dilangsungkan di Kalimantan Timur, dan itu hal yang luar biasa saudara. Dan saya percaya ini karena percepatan dan memang apa yang diambil oleh Presiden kita, Presiden Jokowi, patut kita menyukuri, sehingga dari timur datang ke Kalimantan itu dekat, dan dari Sumatera datang ke Kalimantan itu juga dekat. Ya pasti di perbatasan, ya di tengah-tengah. Amin. Dan ini hal yang luar biasa, dan saya percaya bahwa Indonesia telah merdeka dari penjajahan Belanda dan juga Jepang, dan saudara telah 79 tahun merdeka. Berarti bangsa kita telah benar-benar dewasa, dan saya percaya saya dan saudara juga telah merdeka dari dosa, dan yang memerdekakan saudara itu Yesus Kristus sendiri. Amin. Dia bayar mahal. Kemerdekaan Indonesia juga bayar mahal dengan darah. Yesus bayar saudara juga dengan mahal, dengan darahnya sendiri. Dan kalau setiap kali kita ikut upacara, kita mengeningkan cipta seketika untuk kita memperingati para pahlawan kita yang telah gugur demi kemerdekaan. Saudara, pernahkah saudara renungkan dalam hidup saudara bahwa saudara bisa dibebaskan dari dosa, dari hukum dosa, dari kutuk? Itu ada orang yang berkorban bagi saudara. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Darahnya tertumpah saudara, bagi saudara. Pernahkah saudara renungkan itu? Bahwa saudara diselamatkan ini dengan darah, tebusan darah. Lalu saudara anggap main-main tebusan itu saudara. Itu sebabnya firman Allah kata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena keselamatan itu saudara-saudara tidak bisa meraihnya. Saudara, saya dan saudara yang telah berdosa tidak mungkin bisa meraihnya. Tetapi orang yang tidak berdosa, dia rela mati bagi kita, dan darahnya tertumpah, benar-benar tertumpah. Saudara lihat bagaimana di kayu salib, dia terpaku di sana, dan seluruh tubuhnya hancur. Dan akibat dari seluruh tubuhnya hancur, itu darah pun sampai air di dalam. Waktu mereka tikam lambung daripada Tuhan Yesus, itu saudara apa yang terjadi? Itu keluar darah dan air, seluruh tubuhnya itu. Dan itu saudara, mari kita menghormati pengorbanan Kristus. Mari kita menghormati keselamatan yang saudara terima cara cuma-cuma, yang diberikan oleh Tuhan.
bukan hasil usaha saudara, tapi itu pemberian Allah. Itu pemberian Tuhan bagi kita. Jangan kita main-main, saudara. Jangan kita anggap remeh, jangan kita anggap biasa, jangan kita anggap masa bodoh. Kalau saudara anggap masa bodoh, saudara-saudara akan mencarinya. Pada saat saudara-saudara mencari dengan air mata darah pun saudara tidak akan ketemu. Pada saat saudara menghadap di hadapan Tuhan, aku tidak pernah mengenal kamu, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Pada saat itu tidak ada satupun manusia, tidak ada satupun gereja yang tampil, tidak ada satupun agama yang tampil dan bisa membela saudara. Saudara masing-masing bela diri saudara. Dan pada saat itu kalau Tuhan bilang nyala dari hadapan, tidak ada satupun kekuatan manusia, tidak ada pun satu kekuatan organisasi gereja agama apapun yang tampil bisa berdiri, bisa menggugurkan apa yang Tuhan katakan yang nyala dari hadapanku. Tetap saudara. Itu sebabnya saudara, percaya kita semua yang ada di sini, kita rindu waktu kita mengakhiri hidup kita. Suara berkata dari punya surga itu berkata, "Sabar kamu hai hamba-hambaku yang setia, karena kamu telah setia dalam perkara yang kecil. Masuklah bersama denganku untuk menikmati kebahagiaan bersama denganku. Akan berpesta dengan dia di surga." Haleluya. Bahkan yang mati dalam Tuhan itu akan dibangkitkan. Pertanyaannya, orang yang tidak mati dalam Tuhan akan dibangkitkan? Tidak. Mereka akan dibangkitkan, tapi kebangkitan yang kedua, yang hanya setelah mereka bangkit, mereka dibuang dalam lautan api. Lautan api itu saudara tidak pernah akan padam. Haleluya. Dan tidak pernah akan bisa mati karena api itu. Dan Alkitab katakan akan keluar saudara. Waktu saudara itu keluar, jadi rangka di situ ada punya tubuh kembali, ada ulat yang makan hidup saudara. Itu sebabnya saya katakan ini, karena saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak mau supaya saudara dan saya tersesat. Hari-hari terakhir pengajaran sesat makin muncul di mana-mana, makin muncul lewat YouTube, makin muncul lewat apapun. Dan saudara tidak bisa main-main saudara. Kekristenan harus menemukan secara pribadi dengan Tuhan. Kekristenan tidak bisa ikut-ikut rame. Kekristenan tidak bisa untuk kita membanggakan manusia lebih dari Tuhan. Kekristenan seperti begini saudara, bisa sementara kita menuju kepada penyesatan bagi semua hamba Tuhan yang ada. Dan sebabnya saudara, hari ini saya berbicara tentang hidup yang berdampak. Hidup yang berdampak saudara. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Satu ayat saja kita bacakan ayat ini dan kita akan saya minta dengan hormat untuk menghargai firman Tuhan. Mari kita semua berdiri dari tempat duduk kita dan kita membacanya secara bersama-sama. Saya itu sampai Tuhan yang ketiga. 1, 2, 3. Bukankah kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Terima kasih. Tuhan berkatilah saudara yang telah membacakan firman Tuhan ini, dan biarlah saudara renungkan firman Tuhan ini siang dan malam, supaya saudara berjalan sesuai dengan firman Tuhan selagi napas hidup Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Amin. Jangan sampai saudara jalani hidup yang Tuhan berikan bagi saudara dengan sembarangan, dengan masa bodoh, dengan acuh-acuh, dengan mau gue. Tak bisa saudara. Haleluya. Hidup yang berdampak adalah hidup yang selalu berbuah. Dan dua buah hidup kita berdampak. Buah-buah hidup saya dan saudara harus berdampak. Banyak bisa berbuah tapi buah tidak berdampak. Betul, banyak orang yang berbuah, dia rasa dia berbuah, tapi buahnya tidak berdampak, tidak disukai, tidak bisa dimakan, tidak bisa dinikmati. Kalau manusia selain tidak bisa nikmati, apalagi Tuhan. Tuhan bilang, guna apa pohon ini berdiri dalam taman ini dengan percuma, tebang saja. Daripada hidup tidak menghasilkan buah yang baik, apalagi
apalagi tidak berbuah sekali. Bikin capek saja bersihkan dia punya daun-daun kering. Jadi kalau ada pohon di rumah saudara yang tidak berbuah, dia tebang saja, ganti dengan yang lain. Daripada tumbuh untuk bikin kita capek. Saudara, kalau jambu ini tidak berbuah, saya sudah potong karena capek bersih dia punya daun. Mangga-mangga ini kalau tidak berbuah, saya potong. Saudara, itu pinang itu dia berbuah, tapi tidak berfungsi, tidak bermanfaat. Pinang hias itu, dan saya berusaha untuk tebang karena dia itu kotor, saudara. Agar jangan sampai kehidupan kita pikir kita hidup kita sehat, bugar, kita cantik, kita gagah, nampak dan sebagainya. Tapi kita punya hidup tidak berdampak. Tidak berdampak, saudara. Haleluya. Lalu bagaimana supaya hidup kita bisa berbuah dan buah-buahnya, buah-buah hidup kita bisa berdampak? Bagaimana caranya? Haleluya. Yang pertama, hidup harus bergantung, hidup harus menempel, hidup harus betul-betul senantiasa tidak bisa terlepas dengan Tuhan. Itu harus berdampak. Dan saudara minta supaya saudara terus dibersihkan, supaya saudara makin bersih, saudara makin berbuah banyak. Amin. Mari kita lihat Yohanes 15 ayat 2 sampai ayat ke-8. Tolong Bapak Nus. Demikian firman Tuhan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Amin. Supaya ia lebih banyak berbuah. Sebentar, izin saja. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Siapa yang potong? Tuhan yang potong. Nyakan yang besar situ. Yang punya pemilik kebun itu yang potong. Sudah. Haleluya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih apa? Banyak berbuah. Jadi saudara sudah bertobat dan sudah menghasilkan buah, tetapi saudara izinkan Tuhan untuk membersihkan engkau lebih bersih lagi. Amin. Amin. Lebih bersih lagi. Maksud apa Tuhan membersihkan engkau lebih bersih lagi? Supaya engkau lebih banyak berbuah. Dan buahmu itu berdampak bagi Tuhan dan berdampak bagi manusia. Haleluya. Jangan banyak orang Kristen, banyak gereja pertobatan, dan 15 gereja terbesar, sinode terbesar di Indonesia. Gereja Betel Indonesia nomor 2 setelah Katolik Indonesia. Tapi jangan baca dengan banyaknya itu, saudara. Dari banyaknya ini, saudara, jangan sampai hanya sedikit saja yang masuk. Karena Yesus bilang begini, banyak orang akan berjuang untuk masuk tetapi tidak dapat. Apalagi orang yang sempurna berjuang. Apalagi orang tinggal masa bodoh, ngorok terus. Apalagi orang yang tidak pernah mengerjakan kehendak Bapa di surga. Kalau menghendaki selamat, kata orang kira-kira bakal selamat. Siapa yang bilang saudara selamat? Karena orang Kristen. Sebanyak orang Kristen mengaku mengenal Tuhan, tapi dengan perbuatan mereka menyangka dia, mereka keji dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Ini kan orang Kristen, saudara lihat. Dan saudara tidak bisa main-main. Baca terus Bapak. Terus. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Sebentar, pelan-pelan. Jadi kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, firman itu adalah Allah sendiri. Makanya Allah telah membersihkan kehidupan saudara. Tapi kalau belum bersih, dia pasti bersihkan. Amin. Saudara bilang begini, Tuhan, bersihkan seluruh hidup saya. Yang belum bersih,
sesuai dengan kehendak Tuhan, bersihkan Tuhan, paksakan untuk Tuhan bersihkan. Haleluya. Banyak orang yang sudah bertobat tapi masih berdosa, banyak orang yang sudah bertobat tapi masih mabuk, banyak orang yang sudah bertobat tapi masih merokok, merusak tubuh. Sedangkan kita bilang jangan kau merusak tubuhmu. Coba tanyakan ibu-ibu. Saudara saya percaya waktu saudara batuk, kalau saudara sampai di rumah sakit ketemu dengan dokter, bisa saya bilang nama ya dokter Angel. Angel bilang gini, kan Bapak batuk, Bapak bisa stop rokok kan? Kalau saya bisa stop rokok, Bapak punya batuk lagi lebih tambah dan bisa membinasakan Bapak. Betul? Masih larang begitu. Nanti kalau dokter yang larang, mereka dengar. Tapi kalau firman Tuhan yang melarang, kita anggap biasa. Kita tahu nikotin itu sangat berbahaya. Dan kalau orang yang merokok itu, dia sudah ada punya kekebalan. Tapi orang yang hirup sudah asap rokok itu sangat berbahaya. Saudara saya bisa saksikan bahwa saudara saya ini jarang sekali baru minum es. Tapi waktu hari Rabu itu saya berusaha dengan begitu sukacita lalu minum es buah. Waktu minum es buah pada malam itu, tengah malam saya bangun pagi, itu kan sudah rasa kasar, kering. Akibatnya suara bisa hilang, saudara. Jangan main-main, tubuh kita harus jaga. Lalu yang jaga Tuhan, yang datang jaga. Kan kita sendiri jaga tubuh kita. Mau saya jaga tubuhmu, jaga makan, jaga minum, jaga istirahat. Amin. Karena saya tidak jaga sekarang. Saya dulu sama-sama dengan istri tercinta, tapi pada akhirnya istri saya bilang, "Bapak jangan makan ini lah," tapi sudah sikat. Haleluya, sikat satu gelas itu bersih. Tapi setelah tiba dari sikat ini, saudara, tengah malam waktu saya kaget, saudara, aduh, ini sudah kering, lalu sudah macam luka begitu, saudara. Bayangkan, langsung saya stop, lalu banyak konsumsi air putih, air hangat. Haleluya, luar biasa. Akhirnya saya mesti dapat resep untuk beli obat batuk. Jadi ini saudara, ini penting sekali bagi saya dan saudara. Jangan kita main-main, saudara. Harus serius. Baca terus Bapak Nus, tolong. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sampai ayat 8. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkannya ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku diperbolehkan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Jika saudara punya hidup itu berbuah dan buahnya itu berdampak bagi sesama kita, bagi kita, itu Tuhan senang. Amin. Itu kesenangan Bapak. Dalam hal inilah Bapakku apa dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu akan menjadi murid-muridku. Saudara, Yesus punya murid berapa? 12 orang. Tetapi setelah 12 orang itu ada murid yang lain lagi, ada 70 murid. Ada 70 murid dan banyak orang yang percaya pada dia itu murid, saudara. Tetapi pada akhirnya perkataan Tuhan itu keras. Amin. Perkataan Tuhan tidak, kalau tidak salah dalam Yohanes 6 itu, saudara, ayat yang ke-50 yang ke-50 ke bawah, saudara, dia katakan begini, perkataan ini keras, siapa yang bisa melakukannya? Dan mereka tinggalkan Yesus. Dan pada akhirnya saudaraku yang kekasih, akibat dari perkataan Yesus yang keras, mereka tinggalkan Yesus. Lalu Yesus bilang kepada 12 orang, kamu juga tidak pergi. Lalu Petrus berdiri dan katakan, Tuhan, kamu mau pergi kepada siapa? Perkataan adalah perkataan hidup yang kekal.
perkataan yang keras itu, tapi perkataan yang hidup kekal. Saudara memiliki hidup yang kekal. Dari perkataan yang lembut, perkataan yang inabobo, saudara, percaya Yesus saja pasti saudara diberkati. Percaya Yesus saja pasti usaha saudara diberkati. Saudara, kalau saudara tidak percaya, orang yang tidak percaya Yesus juga diberkati. Betul? Orang yang tidak percaya Yesus saja mereka diberkati dengan luar biasa dan usaha mereka makin berkembang. Lalu pertanyaannya, saudara yang bilang percaya kepada Yesus tapi saudara tidak diberkati. Saudara, tapi jangan saudara lihat dari berkat materi. Semua berkat materi ini saudara yang saudara dapati, saudara raih dan saudara miliki, saudara tidak bisa menggantikan itu dengan apa keselamatan yang Tuhan berikan bagi saudara. Apa gunanya mereka semua punya materi, punya kekayaan. Seorang desainer yang luar biasa perempuan yang pernah saya tunjukkan itu saudara, itu bagaimana dia sampai punya jet pribadi, dia punya semua merek termahal mobil, dia punya rumah yang desain oleh arsitek Amerika, Eropa, bahkan Mesir, saudara. Itu dia punya rumah seperti itu, dia punya koleksi dalam rumah begitu banyak. Tapi pada akhir hidupnya dia menulis waktu dia mati karena kanker. Haleluya. Kalau saudara mau banggakan apa dengan hal berkat materi, berkat keselamatan jauh lebih penting. So firman Allah katakan, apa gunanya kamu memiliki seisi dunia ini tapi nyawa kamu binasa? Lebih baik saudara-saudara tidak memiliki isi dunia ini, tapi saudara memiliki secukupnya apa yang saudara butuhkan. Amin. Karena doa Bapa kami begitu, berilah kami makanan pada hari ini kelimpahan dan secukupnya. Yang penting ada makan, ada minum, dan ada Yesus dalam hidupmu, itu jauh lebih baik daripada saudara makan tabun, daging dan segala macam bentuk masakan daging itu, dan semua bentuk makan ikan-ikan yang saudara bikin, saudara. Tapi akhirnya saudara binasa. Lebih saudara makan, setiap kali makan ada. Amin. Haleluya. Kemarin kita makan bakar batu, saudara. Saya sudah kenyang, tapi akhirnya makan bakar batu. Lele kaspi itu, saudara, dia lembut dan saya makan sampai 3. Bayangkan 3 lele, saudara. Haleluya. Lalu ada bakar batu, daging di dalamnya, ikan di dalamnya. Lalu colo-colo berapa kali malam saya tidak bisa tidur, saudara. Haleluya. Saudara, kan makanan-makanan sekarang saya percaya semua orang di kota besar rindu untuk cari makanan tanah, dan mereka tidak punya. Dan herannya kita di sini punya lahan yang begitu luar biasa, tapi kita tidak gunakan itu lahan. Lalu hidup terus mengeluh, aduh saya nggak ada cili. Lahan yang besar ini kan saya tanam cili. Saya nggak ada sayur, lahan yang besar ini kenapa saya tanam sayur? Mesti bilang per diri sendiri, memang beta hidup ini mesti berubah. Dari malas jadi rajin, dari masa bodoh jadi serius. Jadi sepintar, belajar untuk betul pintar. Haleluya. Kita lihat lagi, saudara, ayat yang ke-6, Lukas pasal 3. Lukas pasal 3, ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikannya. Barang siapa yang 2 punya helai baju, bagikan kepada orang yang tidak punya baju. Dan barang siapa mempunyai makanan, Dan barang siapa punya makanan,
bagikan kepada orang yang tidak punya makanan. Terus Ada juga pemungut cukai ya, untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Janganlah menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." jadi pajak itu salah? Tidak. Tetapi kalau tagih melebihi, ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia itu yang salah. Amin. 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 Nah, saudara itu tidak amin. Berarti apa yang saya katakan ini tidak benar, saudara. Pajak itu tidak salah. Karena bangsa ini berdiri sampai saat ini dan pembangunan bisa terjadi karena pajak. Karena pajak harus bayar pajak sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Jangan di luar undang-undang yang tidak berlaku, saudara. Pasti itu salah. Terus apa lagi? Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, Ini prajurit-prajurit berarti ini TNI Polri, saudara. "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Ya, apa yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, Jawab kepada mereka, "Jangan merampas, jangan merampas dan jangan memeras, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." dan cukuplah dirimu dengan apa? Gaji. Ini keputusan di hati saudara, para prajurit. Tuhan saya mau putuskan hidup saya, bahwa saya mau hidup cukup dengan gaji saya. Saya percaya saudara punya gaji sebesar. Dulu waktu saya baru kerja di PNS, saudara, di Kota Mandia, saudara, saya punya gaji 40.000. Kalau PNS, saudara, golongan 2 itu paling kurang apa? Bisa berapa juta? Apa yang dia bisa rumah semua? 3.000 ya? Bayangkan. 3.000 banding dengan 400.000. 400.000 bukan 4 juta, 400.000, saudara. Tapi saya dan istri bisa makan, bisa sekolahkan anak. Dan pada akhirnya saya tinggalkan itu juga. Tinggalkan itu juga rumah saya tinggalkan. Lalu saya dan istri mereka keputusan untuk ke Manado. Lalu belajar hidup dengan iman, saudara. Dan satu ketika waktu hidup dengan iman dan mengalami Lydia lahir di sana, saudara. Waktu itu kita pergi 4 orang. Anak yang pertama itu Ocha. Anak yang kedua itu Ricky. Anak yang ketiga itu Pendeta Rahya. Baru 3 bulan kita ke sana. Sampai di sana lalu dia lahir. Waktu lahir kan kita membutuhkan apa? Membutuhkan susu, membutuhkan makan. Lalu kita mulai hidup dengan iman. Saudara, tanya istri saya bersaksi kalau perlente, saudara. Istri saya pernah ambil gunting. Ambil gunting, saudara. Cari kerja. Tinggal saya di rumah berapa? Saudara, dan saya ini kan bisa kerja. Saya mulai beli skap 1, saya beli pahat 1, saya beli sik, saya beli gergaji. Itu modal saya. Dan mulai saya pergi, saya bisa kerja. Saya mulai borong pintu-pintu orang yang punya borongan, rumah sekolah-sekolah. Saudara, saya kerja pintu jadilah semua. Dan itu uang untuk saya gunakan. Tapi saya semua setelah yang saya dapat, saya berikan dulu kembali kepada pemilik Tuhan. Bahwa saya mulai kasih itu untuk memanah kelolaan. Dan luar biasa, saudara. Itu sebabnya, saudara, saya ini orang kerja. Saya tidak tahu banyak cara. Saya banyak kerja. Tapi banyak orang yang suka bicara, tapi kerjanya nol. Lalu menghasilkan pasti bisa berhasil. Oh, saudara, tidak bisa, saudara. Haleluya. Sudah Bapak tahu sampai selesai? Ayat 11 sudah selesai. Sudah. Oke, kita lihat lagi dalam Yohanes 5. Yohanes 5 ayat yang ke-19 lalu langkah sampai ayat yang ke-30. Itu yang pertama. Bapak masih 3 lagi, cepat-cepat. Maka jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak, ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak." Jadi dalam arti ini, Yesus juga bergaul dengan Bapa. Dia tahu apa yang Bapa perintahkan, dia kerjakan. Dia tidak kerjakan masa bodoh. Sudah salah orang datang, aduh Bapak ini
ini salah. Nah, segala sesuatu dia lihat, dia dengar, dan dia diperintahkan oleh dia kerja. Karena dia bergaul kait dengan Tuhan. Setiap saat dia punya hubungan dengan Bapa. Dia banyak bicara dengan banyak orang, tapi setelah dia menyendiri, lalu dia mulai berhubungan dengan Bapa. Saudara, saya percaya, saudara, kalau saudara mau berbuah dan buah saudara berdampak, bergaul kait dengan Bapa. Amin. Terus ayat yang ke-30, langsung ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. amin. Jadi Yesus tidak melakukan segala sesuatu, tidak. Saya menangin, dia lakukan itu sendiri, dirinya sendiri. Tapi dia lakukan itu atas perintah Bapa. Dia mengadili atas perintah Bapa. Dan pengadilannya itu benar-benar adil. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudaraku yang kekasih, serahkanlah seluruh anggota hidup saudara untuk dipakai menjadi senjata kebenaran. Seluruh anggota saudara harus diserahkan kepada Tuhan untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Mari kita lihat firman Tuhan 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat 3 dan 5. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencelupkan diri bersama-sama mereka ke dalam kubangan ketidaksonoan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ya, sebelum baca ini sudah baca, sudah dengar. Kita baca Roma pasal 8 dulu. Roma pasal 8 ayat 10 sampai 13. Roma 8. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh kebenaran. Ya, Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang-orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang-orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. iya, saudara. Haleluya. Yosua, kamu cepat masuk ya. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara, ayat 10 ini dia katakan, saudara, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka kamu memang mati karena dosa, tetapi roh adalah hidup oleh karena kebenaran. Jadi saudara, kita ini sebenarnya mati karena dosa, tetapi Yesus telah mati karena dosa saudara dan saya. Yang tidak berdosa dijadikan dosa dan dia mati bagi saudara dan saudara. Haleluya. Dan ayat yang ke-11, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang di dalam kamu. Dan saya percaya kita manusia roh yang memiliki jiwa tinggal dalam tubuh. Itu sebabnya mari saudara dan saya yang dipimpin oleh roh, kita adalah anak-anak Allah. Setiap orang yang dipimpin oleh roh Allah, dia adalah anak Allah. Kalau kita anak Allah, berarti saya percaya Allah di dalam saudara dan saudara dalam Bapa itu sendiri. Dan kalau saudara dalam Bapa, saudaraku, yang ayat yang ke-12. Jadi saudara-saudaraku, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan berhutang karena daging, melainkan berhutang supaya hidup menurut daging. Jadi kita berhutang karena daging, tapi jangan kita hidup oleh kedagingan itu. Kalau kita hidup oleh daging, yang keinginan daging itu, kita mesti makan puas, kita mesti
hidup melebihi dari semua orang. Dan kita tidak orang-orang yang hidup karena daging, dia tidak pernah rasa cukup. Dan coba lihat baik-baik, semua orang yang hidup untuk keinginan daging, dia tidak pernah merasa cukup apa yang disuruh dapat. Tapi kalau orang yang hidup oleh roh, apa yang disuruh dapat itu dia mengucap syukur. Karena begini, apa yang saudara dapat masih banyak orang. Apa yang saudara bisa makan masih banyak orang yang tidak makan. Masih banyak orang yang tidak makan. Saudara-saudara coba lihat bagaimana kelaparan terjadi di negara-negara dunia ketiga sana, sampai padanya mereka mati karena kelaparan. Tapi kalau saudara makan, saudara buang-buang, saudara. Makan, orang bilang makan balagu. Ambil banyak, makan sedikit. Saudara bertanggung jawab itu semua. Haleluya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan apa? Tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi mari kita, ini manusia roh, kita terus utamakan roh kita nyala-nyala. Dan kalau roh yang pimpin kita, saya percaya semua ketidakbaikan, semua tidak benaran, semua yang merupakan dosa, merupakan hal-hal yang kejahatan di mata Tuhan, pasti kita matikan itu. Kita tumpasi dari hidup kita. Tidak boleh lagi ada dalam hidup saya dan saudara. Itu sangat berbahaya bagi saya dan saudara. Makanya ayat yang ke-11 ini, 1 Petrus ayat yang ketiga dan yang keempat ini, mulai saat ini saya baca ulang Tuhan Bapak Menus, baca ulang firman Tuhan ini, dan saya bilang dengan tegas dari tempat ini. Sebab jika kamu hidup menurut daging, sebab jika kamu hidup menurut daging. Terus 1 Petrus 4 ayat 3. sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak. Sebab telah banyak cukup waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, Hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, ya, perjamuan minum, dan penyembahan berhala. Terus ayat yang kelima. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam hubungan ketidaksenohan yang sama, dan mereka meminta kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saudara, kalau saudara berbuat baik, tapi orang tetap menfitnah saudara, tunggu saatnya saja penghakiman Tuhan turun bagi mereka. Kalau saudara tidak lagi caci maki keluar mulutmu, saudara tidak menyebut nama Tuhan dengan tidak sembarangan lagi. Saudara tidak lagi hidup dalam dusta, saudara tidak lagi hidup dalam berbagai-bagai hal yang tadi saudara baca ayat yang ketiga dan sampai ayat yang keempat itu, saudara. Kalau saudara bisa tinggalkan itu, saudara, bisa tinggalkan itu, saudara. Saya mau, kalau saudara tidak tinggalkan itu, saya bilang dari tempat ini, stop gas, sudah. Saudara yang terus lakukan itu, stop gas, stop gas, saudara. Jangan lagi duduk dengan orang yang suka kewel. Jangan lagi duduk dengan orang yang suka ngomel. Jangan lagi duduk dengan orang yang suka cerita ketidakbaikan orang. Jangan lagi suka duduk lalu menilai teman saudara dengan penilaian. Kalau sebenarnya hidupnya tidak demikian. Stop, saudara. Stop, saudara. Dan ini yang perlu saudara tancap gas. Ini perlu saudara tancap gas, saudaraku yang kekasih. Kita lihat dalam Yohanes 9 ayat yang ke-31. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, Ya. melainkan orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Jadi kita tahu, saudara, Tuhan tidak dengar orang-orang yang hidup seperti yang tadi 1 Petrus 4 ayat yang ke-3 dan ke-4 itu. Halo? Tuhan tidak dengar. Itu semuanya mulai tancap gas, saudara. Saudara harus hidup benar. Amin. Tinggalkan itu semua, perbuatan itu, supaya saudara yang kekasih, waktu saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan dengan saudara. Karena Alkitab katakan dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan bentar raya, Tuhan mengenal siapa kepunyanya.
Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Berarti setiap orang yang tidak tinggalkan kejahatan dalam hidupnya, walaupun dia hamba Tuhan, walaupun dia gembala sekalipun, walaupun dia majelis berapa periode sekalipun, walaupun dia mati dalam pelayanan sekalipun, tapi kalau dia tidak melakukan hal itu, saudara, saya mau bilang bagi dia tetap melakukan hal yang dosa, saudara, itu pasti dia akan binasa. Dan ini yang kalau saudara lakukan, pasti saudara, haleluya, tancapkan akan lakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Matius 3 ayat yang ke-15. Matius 3 ayat yang ke-15. Pada waktu itu tampillah, Iya. kalau Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menerapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Jadi kita lihat saudara, waktu Yesus umur berapa tahun datang ke Yohanes di Sungai Yordan? Berapa tahun? Berapa tahun? 30 tahun. Datang ke Sungai Yordan untuk maksud apa? Untuk memberi dirinya dibaptis oleh Yohanes. Lalu Yohanes mencegah, saya tidak layak membaptis engkau. Membuka tali kasut, aku tidak layak. Sesungguhnya engkau yang membaptis aku. Tapi Yesus bilang, lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarkan hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita mengenal seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Amin. Itu kehendak Allah. Jadi kalau kehendak Allah itu saudara harus lahir baru, harus mati dalam bersama dengan Yesus dalam baptisan Islam, saudara pasti melakukan kehendak Bapa di surga, dan saudara pasti. Yang ketiga, biasakan hidup kita selalu membawa kabar damai. Biasakan hidup kita waktu keluar rumah, ketemu dengan siapa, kita membawa kabar, kita agen-agen perdamaian. Itu yang ketiga, saudara yang kasih. Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Berbagailah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Iya. Korintus 5 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, Ya. dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Dan kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan ini. Mari kita sama-sama 1, 2, 3. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami minta kepada berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saudara, agen perdamaian, bawa damai, saudara. Bawa orang untuk berdamai, karena saudara sudah berdamai dengan Tuhan. Saudara punya tugas untuk bawa orang berdamai dengan Tuhan. Jangan saudara bawa orang untuk berseteru dengan Tuhan. Kalau saudara bawa orang berseteru dengan Tuhan, karena saudara punya hidup sendiri masih berseteru dengan Tuhan. Dan semua orang yang berseteru dengan Tuhan dengan baik, saudara, dia tidak pernah akan bisa menang. Dia pasti kalah. Pasti neraka dia dapat. Sebabnya saudara berdamai dengan diri saudara sendiri dengan Tuhan, baru itu saudara bisa membawa perdamaian itu. Saya sudah didamaikan dengan Tuhan, makanya dimanapun saya pergi, saya dapat siapapun, di mana saya bisa berbicara, saya bawa orang itu untuk berdamai dengan Tuhan. Dan terlalu banyak saya lakukan setiap saat. Saya tidak senang kalau satu hari saya tidak bawa orang untuk berdamai dengan Tuhan, untuk mengenal Tuhan sebenarnya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya setelah saya tutup, saya langsung berdoa, terima Yesus secara pribadi dalam hidupnya. Dan terus ya, kita ajarkan sampai benar-benar mereka. Haleluya. Mari kita lihat lagi Roma pasal yang ke-10 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Coba bilang kiri kanan, saya adalah agen perdamaian. Amin.
suami istri yang dulu sama-sama. Saya adalah agen pertama. Amin. Haleluya. Terus mari kita lihat. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan yang akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengarkan tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti yang tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Haleluya, saudara. Luar biasa. Kalau dalam coba Bapak Nus bisa ejaan lama, ejaan yang lama. Ejaan yang lama, tolong Bapak Nus baca ayat 14 saja sampai ayat yang ke 15. Coba terus bisa. Oke, karena saya punya di HP ada, cuma karena saya tidak buka. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya saudara ini sangat penting bagi saya dan saudara. Sekali lagi teman saya bilang, jangan lagi ada dendam di hati saudara. Mulai dari sekarang, jangan lagi ada dendam di hati saudara. Siapapun yang membuat engkau dendam hari ini bertobat, minta pengampunan. Saudara datang dan berdamai dengan Dia. Jangan ada dendam di hatimu. Jangan ada lagi kepahitan di hatimu. Jangan ada lagi sakit hati. Jangan lagi ada sakit hati terhadap siapapun, sesama manusia. Jangan saudara. Jangan hati, walaupun orang berusaha untuk menyusahkan hatimu, membuat hatimu tenang, saudara jaga hati. Nah, kita bilang, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, dari sanalah terpancar kehidupan. Firman Tuhan saya dibagikan di sini. Dan saudara yang kekasih tiap 3 bagian itu saudara. Saudara dengar dan lakukan itu. Yang pertama, hidup harus melekat selalu dengan Tuhan dan siap untuk dibersihkan oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, serahkanlah seluruh anggota hidup kita sebagai senjata kebenaran. Lalu yang ketiga, biasakan hidup kita untuk membawa kedamaian. Haleluya. Ajar aku Tuhan jalan dalam terang-Mu, berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ku puji
dirimu. Ajarlah ku Tuhan jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang mengasihi-Mu. Dan kebenaran yang sudah kami dengar terus mengingatkan kami, mengajarkan kami untuk kami tidak lagi Tuhan hidup ini kami stop untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan berbagai macam dosa yang kami lakukan. Kami stop Tuhan, kami berani katakan kami stop itu. Dan setelah itu Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan seluruh anggota kami, tubuh kami, mulut kami, mata kami, telinga kami, hati kami, seluruhnya Tuhan kamu serahkan sebagai senjata-senjata kebenaran. Kami sebagai agen-agen perdamaian Tuhan, kami siap Tuhan untuk membawa perdamaian itu. Karena kami yang membawa perdamaian, kami akan disebut anak-anak Allah yang mati. Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih. Banyak orang yang menyebut dirinya anak Tuhan, tetapi mereka membawa pertikaian, mereka membawa umat Yesus perselisihan, mereka membawa Tuhan malapetaka. Tuhan jauhkan ini daripada setiap umat yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Biarlah benar-benar Tuhan Yesus, kami mau menjadi agen-agen perdamaian. Karena kami telah berdamai dengan, kami mau tuntut orang juga yang berdamai dengan Tuhan, supaya mereka tidak mati dalam kebinasaan, neraka menjadi bagian mereka. Yang sakit telah disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah telah diberikan kekuatan di dalam nama Yesus, dan yang terikat telah dibebaskan. Yang ragu-ragu Tuhan menetapkan iman mereka di dalam nama Yesus. Saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan milik Tuhan, kami akan kembalikan dengan iman. Nah, kami percaya segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Kami mau beri dengan iman Tuhan Yesus. Bahkan persembahan pembangunan gereja, kami mau beri semua dengan sukacita, merupakan taburan yang kami tabur. Kami percaya Tuhan, apa yang kami tabur, apa yang kami tanam itu pasti akan berbuah. Dan buahnya itu kami akan tuai Tuhan. Bukan saja 30 kali lipat, 60 kali lipat, tapi 100 kali lipat itu kehendak. Itu keinginan kami Tuhan. Kami siap menabur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Kita akan mengakhiri ibadah kita, mari kita semua berdiri dan kita akan mengakhiri. Oke, masih ada kesempatan kita belum bisa doa. Akhirnya ada yang menyanyi. Ini saya diboleh oleh mama untuk maju pada sementara saya. Oke, sementara kita kasih kesempatan untuk mereka yang mau. Semua silakan dulu kembali Bapak Ibu. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace, with a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland.
Kami percaya Indonesia sementara dilawat oleh Tuhan dengan luar biasa. Indonesia sementara Tuhan kirimkan hujan pertobatan dan hujan keselamatan terjadi bagi Indonesia. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang oleh nama itu manusia diselamatkan, hanya nama Yesus. Nama ini yang bisa menyelamatkan Indonesia dari malapetaka yang sementara terjadi dan yang akan terjadi. Bapak, kami gereja ada untuk mendoakan Tuhan bangsa kami, bahkan provinsi kami, bahkan kabupaten kami, kecamatan kami, setiap desa yang ada di kabupaten di Indonesia, kami tak mendoakan Tuhan. Jatuhlah balas kasihan-Mu dan selamatkan sebelum Kau datang pada kali yang kedua. Selamatkan bangsa kami, dan biar bangsa kami menerima keselamatan, dan biarlah mereka siap untuk diutus berbagai bangsa di dunia ini, ke Eropa, ke Amerika, ke Afrika. Karena kami tahu Injil ini harus diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua orang. Disitulah Tuhan akan datang kembali. Bapa, berdoa dalam nama Yesus, biar kabupaten yang kami hidupi ini, kami ada untuk berdoa untuk kabupaten. Karena kami percaya firman Tuhan, makin bertambah orang benar, itu sejahtera akan terjadi. Kami tolak Tuhan pemimpin yang fasik. Karena kalau pemimpin yang fasik, pemerintah itu akan terjadi keluh kesah. Bapak, kami berdoa dalam nama Yesus, siapapun yang nanti terpilih jadi bupati dan wakil bupati, takut akan Tuhan. Dan mereka berjanji Tuhan untuk menghormati Tuhan lebih daripada segala yang mereka hormati leluhur, orang-orang mati dan sebagainya, Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami sebentar akan pulang Tuhan, tapi kami tahu ada berkat dalam ibadah itu. Roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati. Tuhan menjauhkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya yang mendatangkan maut, Tuhan. Karena hawakan itu dari kehidupan kami. Dan kami akan lihat janji firman akan digenapi, 1000 boleh repot di sisi kami, 10.000 di sisi kanan kami, tapi itu tidak akan menimpa kami. Bukan cuma kami, tapi semua orang yang kami kasih dimanapun mereka berada. Doa kami, mereka pun mengalami perlindungan yang sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami pulang Tuhan Yesus dengan sukacita damai yang luar biasa, dan damai itu kami akan bagikan Tuhan bagi orang yang tidak hidup dalam damai. Mereka dalam ketakutan, kecemasan, kebimbangan, putus asa, dan bunuh diri. Apa kami adalah agen-agen perdamaian, mendamaikan banyak orang dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Sebentar kami mau pulang Tuhan, tinggalkan tempat ini. Sebelum kami pulang tinggalkan tempat ini, mau terima berkat dari Tuhan. Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dengan iman aku terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, dan menyari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Apapun yang engkau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan jadikan semua berhasil. Dan dalam keberhasilan kembalikan segala puji syukur rasa terima kasih kepada Dia yang layak menerimanya, Yesus Kristus Tuhan. Memohonkan berkat ini turun atas kami semua. Kami terima dengan iman di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami terima berkat ini. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Terima
Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Ada sukacita di tempat ini? Amin. Puji Tuhan. Merdeka? Sekali lagi merdeka? Haleluya. Sebelum Bapak Ibu pulang, kita akan mendengar jadwal ibadah dalam sepekan. Dimulai pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 ada Menara Doa Anak bersama GSM yang dilaksanakan di ruang Menara Doa pada pukul 5:30 sore, dan pada pukul 7 malam ada Menara Doa Remaja yang dilaksanakan di gereja. Hari Selasa dan Rabu tanggal 20 dan 21 Agustus 2024 untuk doa pemenang dan WBI ditiadakan karena akan ada perkunjungan pastoral ke rumah jemaat oleh Gembala, Staf Penggembalaan dan Majelis yang dimulai pada pukul 5 sore. Bapak Ibu Jemaat diharapkan untuk berada di rumah saat dikunjungi. Hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 ada komsel wilayah yang dilaksanakan di wilayah masing-masing pada pukul 7 malam. Hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 ada ibadah remaja atau teens yang dilaksanakan di gereja pada pukul 5 sore. Hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 ada doa puasa yang dilaksanakan di gereja pada pukul 12 siang, dan pada pukul 7 malam ada ibadah youth atau pemuda dilaksanakan di gereja. Hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 ibadah raya tetap dilaksanakan 2 kali pada pukul 8 dan pada pukul 10 pagi, dan bersamaan dengan ibadah raya ada ibadah anak yang dilaksanakan di pastori gereja pada pukul 9 pagi. Ya, sebelum Bapak Ibu pulang, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dan beribadah bersama-sama dengan kami. Kalau ada dalam kasih Tuhan, silakan berdiri. Tidak ada. Ibadah kita telah selesai dan saya kembalikan Bapak Ibu ke rumah masing-masing.